Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Ridwan Kusnadi dengan NPM 2950016 akan mempresentasikan mengenai transaksi elektronik dan peraturannya dari mata kuliah itu kuliah literasi digital dari Supengapu, Ibu Dahlia Bisa MPD dan Ibu Melika Mubaraka. Baik, mungkin di sini sedikit sebuah analogi ya. Transaksi itu kita mengetahui bahwa transaksi itu adalah suatu kata kerja yang dimana ada pertukaran dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu maka transaksi itu juga berkembang pengertiannya. Di sini ada transaksi elektronik dan saya mengambil dari dua definisi menurut Laudon dan Laudon dari mereka saudara kembar dan juga dari UITE. Nah, poin intinya atau garis besarnya adalah transaksi itu artinya pertukaran barang, jasa, atau mungkin juga penyewaan barang dan juga jasa. Nah, di sini ada kemudian diperluas lagi transaksi elektronik yang kemudian dicanangkan dalam aturan UITE. Dan di peraturan UITE itu sendiri itu dibuat pada masa pemerintahan Presiden SBY. Pada waktu itu makin maraknya kasus penipuan, makin maraknya kasus yang mengatasnamakan dan dibuatlah UITE, Undang-Undang Transaksi Elektronik. Dan intinya ada sebuah penjualan, penyewaan, pengalihan hak atas barang dan atau jasa. Jadi kalau misalnya kita itu memberi suatu karya, maka berlakunya adalah hak atas barang atau jasa tersebut, perjanjian, pemesanan, pembayaran, pengiriman dan penerimaan barang atau jasa. Itu berdasarkan nomor UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UITE dalam UITE transaksi elektronik. Nah, lanjut. Di sini ada etika transaksi elektronik. Yang pertama, keamanan dan privasi. Dia dalam transaksi elektronik itu kita harus pastikan keamanan dan transaksinya. Nah, transaksi itu pasti ada di berbagai platform. Ada platform aplikasi, ada platform website. Nah, di dua platform tersebut itu harus ada keamanan atas transaksi dan juga privasinya. Sebelum kita melakukan transaksi itu kita harus mengautentikasikan, kita harus membuat identitas diri kita, dan kita harus memastikan bahwa identitas diri kita itu yang memuat di dalamnya itu ada bank rekening dan ada juga e-wallet, itu harus di-hide. Jadi hanya kita yang tahu. Nah, terus nanti juga ada keterbukaan dan transparansi. Ketika kita membeli barang, jasa atau menyewa barang dan jasa, misalnya Google Play kan sudah ada, kita membeli game di Google Play atau membeli aplikasi di Google Play atau membeli barang yang lain di e-commerce atau di website, kita harus memperhatikan keterbukaan dan transparansi. Jadi produk itu harus jelas. Semisal kita mau membeli Microsoft yang lisensi, nah kita harus memperhatikan gitu di lisensi tersebut apakah legal atau tidak legal. Itu kalau misalnya kita membeli barang elektronik. Dan juga ada keadilan dan kesetaraan. Akan jadi suatu hal yang sangat melanggar etika ketika misalnya penjual itu pilih-pilih karena yang belinya cewek atau yang dipercepat, dan karena waktunya itu yang belinya itu laki-laki, oke lah akan diperlambat. Dan ada kita percayakan ke keandalan. Terus ada tanggung jawab dan sosial. Mungkin saya jelaskan secara garis besar. Terus ada integritas dan kepatuhan hukum, ada kualitas layanan dan pelayanan, ada transparansi harga dan biaya, ada penggunaan data dan tanggung jawab, terus ada komunikasi yang jujur dan jelas. Jadi dari poin yang sebelumnya sampai dengan terakhir ini, ada kita harus memperhatikan integritas dan kepatuhan hukum. Sebuah penjual yang jual barang dan jasa, baik itu di Google Play, berupa barang elektronik atau di e-commerce atau di website, itu harus terintegrasi dengan aturan hukum yang berlaku. Semisal kita akan bertransaksi menggunakan e-wallet, si e-wallet tersebut harus diawasi oleh OJK kalau misalkan kita menggunakan platform tersebut. Terus ada yang namanya transparansi harga. Kadang ada kasus di mana harga di platform tersebut misalnya 5.000, tapi ketika diklik masukkan keranjang jadi 50.000. Nah, itu sudah bisa melanggar kasus. Dan ada yang namanya penggunaan data yang bertanggung jawab, dan ada juga komunikasi yang jujur dan jelas. Kita lewat ke slide berikutnya. Nah, ini prosedur menggunakan transaksi yang aman berdasarkan analisa saya. Ada harus autentikasi pengguna. Jadi ketika kalian itu transaksi, misalnya ambil di salah satu e-commerce,
ingin membeli suatu barang. Nah, si penjualnya itu tidak jelas alamatnya, tidak jelas profilnya, itu tidak otentik berarti dari penjual tersebut, dan boleh dilewat dan boleh dilupakan, dicari yang lebih otentik. Terus menggunakan protokol keamanan dan juga dengan metode pembayaran yang aman. Jadi ada di mana ketika kita akan bertransaksi, pada WA itu ada namanya deskripsi. Jadi ketika kita transaksi itu dalam protokol keamanan itu otomatis kita harus mempercayai platform yang aman. Ketika kita bertransaksi di aplikasi, kita cari aplikasi yang aman, karena bertebaran di internet ini banyak aplikasi yang tidak aman. Mungkin ini akan disinggung dalam materi yang lain, tapi ada ketika aplikasi itu dibuka, nomor rekening, pin rekening itu bisa langsung terbobol. Terus nah, ketika kita akan melaksanakan transaksi, harus ada namanya verifikasi dan konfirmasi. Kalau di e-commerce itu ada ketika kita masukkan keranjang dan diklik akan fix membeli barang tersebut, ada pemberitahuan dari email atau dari SMS, terus ada monitoring aktivitas transaksi. Kadang kita itu ada kasus seperti kita udah membeli suatu barang di e-commerce, ketika kita udah pesan, tiba-tiba barangnya hilang, padahal kita udah bayar. Terus penyimpanan dengan data juga verifikasi penggunaan. Sampai akhir? Nggak sampai akhir. Nah, di sini kita langsung ke peraturan dalam transaksi elektronik. Nah, peraturan di sini saya membagi menjadi tiga bagian. Ada bagian yang global, ada bagian yang nasional, dan ada bagian yang regional berdasarkan aplikasi. Dalam peraturan internasional, di sini ada United Nations Si Dwi sama si Asli. Communication International Si Dwi sama si Asep. atau konvensi PBB. Ini aturan internasionalnya. Nah, konvensi ini membahas penggunaan Apa sama dia tuh yang belum? kontrak internasional dan apa legalitasnya. Kita kan bisa terbiasa menggunakan e-commerce dalam rangka nasional, misalnya kontrak Shopee, tapi kita ada yang lebih luas lagi, namanya Amazon. Jadi ini yang mengaturnya, semakin luas jangkauan satu platform, ada juga peraturan yang lebih luas. Ada juga peraturan dalam tingkat ASEAN dan ada kebijakan platform digital. Mungkin kenapa ini pendek? Karena misalnya ada suatu aplikasi yang kita harus tanda tangan. Nah, di aplikasi tersebut ada peraturan kurang lebih seperti ART atau SOP, di mana nama itu sudah termasuk tanda tangan. Jadi bisa termasuk kalau kita menyalahgunakan atau ada pihak ketiga yang menyalahgunakan nama kita, bisa termasuk kasus penipuan. Oke, selanjutnya mungkin disingkat saja. Terus ada peraturan transaksi elektronik di Indonesia. Secara garis besar, seperti di awal saya jelaskan, peraturan mengenai transaksi elektronik di Indonesia itu ada dibuat di pemerintahan SBY waktu itu, karena ada kasusnya mama minta pulsa, papa minta saham dan sebagainya. Jadi dibuat waktu itu SBY banyak kritikan, dan dia membuat peraturan undang-undang transaksi dan elektronik, dimumpuni, dijabarkan, diturunkan sampai dengan yang sekarang itu mengatur mengenai etika. Dan mungkin sebelum ditutup ya, saya ingin sharing mengenai kasus-kasus yang terjadi mengenai kasus penipuan. Ini hati-hati kalau misalnya teman-teman nih ditelepon sama pihak yang tidak otentik satu e-commerce, dan Anda memenangkan suatu hadiah, Anda harus login itu. Saya punya teman, dia rugi sekitar 7 juta, dan dia terpilih juga melaporkan ke polisi atau dia membayar, dan dia itu waktu itu melaporkan ke polisi, tapi kemudian dia dikucilkan oleh keluarganya. Kasus pertama. Kasus kedua, lagi-lagi teman saya bisa dibilang teman digital kan, dia itu kena kasus sampai 10 juta. Dan hati-hati ketika email kalian terdaftar di perangkat orang lain, karena itu bakal menjadi sebuah kejahatan bagi manfaat orang lain. Dan mungkin lanjut. Sekian dari saya, mohon maaf karena terlalu panjang, menyita terlalu banyak waktu. Dan mungkin ini sumber yang bisa dicari. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.